Ya, jadi Ustadz, bagaimana sih hukum orang yang melaksanakan Maulid Nabi ini? Apakah termasuk bid'ah? Ini menarik Ustadz. Tema ini Ustadz. Iya. Ini, di Indonesia ini memang kita kadang-kadang dihadapkan pada masalah ini, bukan hanya dalam Maulid Nabi. Saya kira dalam peringatan-peringatan yang lain itu ada sebagian daripada saudara-saudara kita itu yang mungkin mencap karena itu tidak dilaksanakan pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat, sesuatu yang baru itu akhirnya digeneralisir bahwa itu adalah sesuatu yang baru dalam beragama. Nah, kan seperti itu, sehingga dihukumi sebagai bid'ah, kan seperti itu. Jamaah yang hadir pada perayaan Maulid Nabi ini mendapatkan HP, iPhone dan Android, Ustaz. Masya Allah. Iya. Bukan di sini ya. Bukan. Iya. Dan saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, dan bagaimana sih pendapat Ustadz tentang hal ini? Apakah ini berkesan berlebihan atau riyakah? Seperti apa? Iya. Kalau masalah berlebihan itu sebenarnya subjektif juga ya. Mungkin bagi kita yang memang tidak mampu membeli itu, ya saya kira itu berlebihan, memaksa, apalagi memaksa sampai pinjam atau tadi yang disampaikan ada unsur ingin dilihat kaya, ingin dilihat punya, kan seperti itu kan sesuatu yang memang berlebihan secara syariah, karena di situ ada unsur rianya, kan seperti itu. Tapi kalau itu adalah memang dia memiliki kemampuan seperti itu, dan intinya sebenarnya bukan di iPhone-nya atau di Android-nya ya kan, adalah di peringatannya. Satu kata untuk Kota Malang. Kota yang bersih, agamis. Bersih dan agamis itu dua kata, Ustaz. Tapi gak apa-apa, Ustaz. Ya. Ada dannya ya. Ya, Ustaz. Halo Tribuners, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Fani Ramadhani dan rekan saya Septiana Cahyani dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Nah, Kak Eka, hari ini kita membahas tentang apa sih? Jadi Kak Fani, tema kali ini tuh sangat spesial. Iya. Yaitu tentang kegembiraan dalam menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya, jadi Kak Fani, Maulid Nabi ini merupakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Perayaan Maulid Nabi ini dapat diartikan sebagai tradisi bagi masyarakat Islam dan merupakan suatu ekspresi kegembiraan dan kehormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat lahir. Seperti itu Kak Fani, penjelasan sedikit dari saya, Kak Fani. Menarik sekali ya pemirsa ya. Menarik sekali. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Imam Awaludin LC MA PhD dari Tursina IIBS. Kita sambut bersama Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, tadi kan saya sedikit menjelaskan tentang apa sih Maulid Nabi itu kepada Tribuners yang ada di rumah. Ustadz, mungkin Ustadz bisa menjelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi kepada Tribuners yang ada di rumah tentang apa itu Maulid Nabi Muhammad dan bagaimana sih sejarahnya. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggil Tribuners ya. Tribuners, Ustaz, ya. Iya. Tadi sudah disampaikan Maulid Nabi. Maulid itu sebenarnya dari bahasa Arab yang artinya adalah tanggal kelahiran atau tempat kelahiran, seperti itu. Sehingga kalau disambung dengan Nabi berarti kan tanggal atau tempat kelahirannya Nabi. Yang dimaksud ini adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang tadi disampaikan bahwa beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang kita sering kenal tahunnya itu tahun gajah. Nah, seperti itu, tahun gajah. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu maksud tahun gajah, mungkin bisa melihat atau membaca di tempat yang lain, mungkin seperti itu. Jadi Maulid Nabi ini alhamdulillah sudah menjadi tradisi umat Muslim ya di seluruh dunia. Saya kira bukan hanya di
Indonesia yang setiap tahun selalu dirayakan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi biasanya di negara kita ini bulan Rabiul Awal itu menjadi satu bulan memang untuk Maulid. Tapi kadang-kadang tidak tepat pada tanggal 12. Ada yang mungkin lebih awal, kadang-kadang ada yang lebih akhir. Yang penting masih pada bulan Rabiul Awal tersebut. Mengenai sejarahnya, kalau sejarahnya itu alhamdulillah itu sebagai sebuah penghormatan umat Islam ya kepada baginda kita Muhammad SAW untuk mengenang perjuangan jasa beliau kepada umat Islam, bukan hanya umat Islam sebenarnya, kepada masyarakat dunia juga. Jadi Maulid Nabi itu banyak kapan dimulainya itu tuh banyak versi. Tapi yang sering dan masyhur dikenal oleh masyarakat kita itu sangat berhubungan dengan satu tokoh, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi yang dalam kisahnya tersebut untuk menguatkan pasukan muslim yang saat itu memang sedang ada peperangan, itu untuk menguatkan itu dikobarkanlah semangat perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam, sehingga tujuannya dengan melihat atau mendengar bagaimana Rasulullah berjuang untuk Islam itu, tentara-tentara itu juga memiliki semangat yang sama seperti itu. Mungkin dari sejarahnya seperti itu. Kalau versi yang lainnya yang katanya sebelumnya juga sudah ada, tapi secara dirayakan istilahnya secara besar mungkin ya. Mungkin pada masa Salahuddin Al-Ayyubi terus sampai sehingga saat ini, termasuk di negara kita juga. Alhamdulillah. Ustaz. Nah, apa hikmah yang kita bisa petik atau kita ambil Ustadz dari peristiwa Maulid Nabi ini, Ustadz? Iya. Sebenarnya peristiwa Maulid Nabi itu tadi seperti sudah disampaikan, kita ingin melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam, ya, yang beliau tidak kenal lelah, gitu kan, dalam berjuang untuk satu kebenaran, untuk satu keyakinan, sehingga dengan Maulid ini diharapkan umat Islam juga mengenang bagaimana perjuangan dan bisa dijadikan tauladan untuk kita sekarang ini, sehingga semangat itu terus ada di dalam diri kita. Seperti itu. Semangatnya harus ada di dalam diri kita, itu ya Ustadz, ya. Seperti apa Ustadz semangat yang harus dicontoh dari Nabi Muhammad SAW ini sendiri? Ya, dalam hidup itu selalu kita dihadapkan pada tantangan tentunya. Rasulullah juga dulu ketika berjuang menyebarkan Islam itu bukan tanpa tantangan. Mesti ada tantangan, bukan hanya sebenarnya dari musuhnya yang nyata, tapi dari orang-orang sekitarnya, dari masyarakatnya, itu beliau juga mendapatkan tantangan seperti itu. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari situ, bagaimana beliau sabar dalam menghadapi itu. Ya mungkin kita juga di sini dalam hidup ini selalu akan mendapatkan tantangan kan, tantangan dan cobaan, dan cobaan. Nah, itu semangat kesabarannya, semangat jiwa untuk terus berjuangnya itu selalu ada di dalam diri Rasulullah. Itu yang mungkin kita ambil, ambil. Berarti banyak ya hikmah yang bisa kita ambil. Insya Allah Ustaz, banyak ya? sekali. Nah, banyak sekali. Dari peringatan Maulid Nabi ini, apakah ada amalan sunnah Ustaz yang bisa kita lakukan gitu? Amalan sunnah, karena ini memang tadi seperti dilihat dari sejarahnya itu memang tidak dilaksanakan pada zaman Rasulullah masih hidup, pada zaman sahabat, sampai pun pada zaman setelah sahabat itu belum terlaksana seperti itu. Tapi untuk mengenang itu sebenarnya amalannya yang perlu kita lakukan adalah kita memang niat untuk mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah, sehingga itulah yang memberikan semangat untuk kita ya mungkin
supaya kita diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Allah memudahkan, kita mendoakan juga Rasulullah SAW dan para sahabat yang membantu beliau saat itu. Kita berdoa juga mudah-mudahan kita nanti Rasulullah yang sebagai idola kita ini suatu saat kita memang akan bertemu dan dipertemukan oleh Allah dengan beliau itu. Amin. Amin. Iya. Lalu Ustadz, bisa diceritakan Ustadz bagaimana sih perayaan Maulid Nabi di Tursina sendiri? Apakah ada hal menarik di sana? Alhamdulillah, sebenarnya Tursina ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan di Tursina itu kemarin sudah ada peringatan Maulid Nabi, karena disesuaikan dengan agenda sekolah kan seperti itu. Tapi ada satu rentetan di Tursina ini yang namanya Festival Sirah Nabawi. Sirah Nabawi itu seperti apa, Ustaz? Sirah Nabawi itu sebenarnya sejarah Nabi. Jadi di situ para santri itu sama tadi untuk memperkenalkan kepada para santri bagaimana sosok profil seorang Rasulullah, perjuangan dan sebagainya, sehingga dalam satu pekan ini memang kita adakan festival, termasuk mungkin lomba sholawat kan seperti itu kan, kemudian mungkin ada cerdas cermat pengetahuan tentang perjalanan kehidupan Rasulullah. Kan seperti itu, dan mudah-mudahan itu juga menjadi satu momen untuk para santri di Tursina itu lebih mengenal pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik Ustaz ya kegiatan Tursina. Alhamdulillah. Jadi dalam peringatan Maulid Nabi ini, apakah ada doa tertentu Ustaz yang bisa kita panjatkan supaya kita bisa melandani dan juga bisa ketemu Rasulullah di surga nanti kayak gitu? Saya kira kalau untuk itu secara khusus memang tidak ada. Cuma memang kalau kita ingin lebih dekat dengan Rasulullah kan anjurannya secara umum kita memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Saya kira itu juga bukan hanya anjuran yang disampaikan beliau di dalam hadis-hadisnya, bahkan dalam sebuah ayat juga mungkin disampaikan kan. Biasanya kita dengar mungkin Mas Fani itu ketika akhir khutbah itu suka Jumat ya, suka ke innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalam ayat sendiri kan memang disampaikan supaya kita ini memperbanyak sholawat. Bahkan Allah dan para malaikat juga mendoakan Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi Ustadz, bagaimana sih hukum orang yang melaksanakan Maulid Nabi ini? Apakah termasuk bid'ah? Ini menarik Ustadz. Tema ini Ustadz. Iya. Di Indonesia ini memang kita kadang-kadang dihadapkan pada masalah ini, bukan hanya dalam Maulid Nabi. Saya kira dalam peringatan-peringatan yang lain itu ada sebagian daripada saudara-saudara kita itu yang mungkin mencap karena itu tidak dilaksanakan pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat, sesuatu yang baru itu akhirnya digeneralisir bahwa itu adalah sesuatu yang baru dalam beragama. Kan seperti itu, sehingga dihukumi sebagai bid'ah kan seperti itu. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, karena sudah banyak muncul fatwa-fatwa ya. Bukan hanya fatwa dari negara kita Indonesia, tapi negara-negara yang mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, kemudian Mesir sendiri itu sudah memfatwakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu dibolehkan. Dibolehkan seperti itu, ya. Karena memang memiliki tujuan yang mulia untuk mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, seperti itu. Kalau misalkan tidak dirayakan, seperti apa Ustaz? Karena tadi kan hukumnya boleh, artinya kan boleh dirayakan, boleh tidak dirayakan, ataupun dirayakannya itu secara formal, misalnya mengadakan pengajian atau kumpul bersama, ya. Tapi walaupun secara pribadi pada ini adalah bulan lahirnya Rasulullah, satu keluarga mungkin begitu ya. Kita doakan Rasulullah, kita berdoa mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah,
mudah-mudahan kita suatu saat dipertemukan oleh Rasulullah. Dengan Rasulullah kan seperti itu. Iya. Ya, dalam konteks masyarakat kan banyak sekali perdebatan terkait dengan Maulid Nabi ini. Betul. Adakah pesan yang ingin disampaikan Ustadz biar nggak ada perselisihan di antara masyarakat lagi? Gitu iya. Mungkin yang saya sampaikan, karena saya sendiri juga tidak memiliki wewenang untuk memberikan satu fatwa hukum, tapi saya mengambil dari fatwa-fatwanya seperti Darul Ifta Mesir, ya, itu lembaga fatwa khusus yang ada di Mesir itu sudah memfatwakan bahwa melaksanakan Maulid Nabawi itu, Nabi itu adalah boleh, sah-sah saja, dengan batasan-batasan yang memang tidak terlalu berlebihan, kan seperti itu. Seperti itu ya Ustadz. Ya. Jadi kalau misalkan hukum orang yang tidak gembira menyambut hari lahir Nabi Muhammad tuh seperti apa Ustadz? Ya mungkin kalau menurut saya harusnya gembira ya. Tapi cuma ada yang terlihat dia memiliki ekspresi terlihat gembira, ya seperti itu. Ada yang mungkin seperti tidak terlihat ekspresi gembiranya, tapi sebagai umat muslim itu seharusnya bahagia bahwa bulan inilah umat manusia diselamatkan, bulan inilah idola kita, nabi kita itu dilahirkan. Seharusnya memang seperti itu, walaupun tidak terlalu ekspresif terlihat mukanya atau dilihat ada kumpulan atau seperti apa seperti itu ya. Insya Allah saya kira sebagai seorang muslim itu harus memiliki rasa cinta, bangga kepada Rasulullah. Nah, ini Ustadz, di beberapa daerah kan memiliki tradisi unik dalam perayaan Maulid Nabi Ustadz, kayak semisal di Gorontalo ada wewehan, kemudian di Solo ada grebek kayak gitu Ustadz. Nah, gimana menurut Ustadz menyikapi masyarakat seperti ini? Seperti itu. Saya sendiri mungkin tidak terlalu paham ya bagaimana pelaksanaan seperti itu, tapi memang di Indonesia itu mungkin kita akan temukan hal-hal yang seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa Maulid Nabi itu adalah untuk memperingati Nabi, Nabi. Kemudian kadang-kadang sebagian daerah atau sebagian orang bahkan itu dijadikan sebagai sebuah momentum, sebagai sebuah momentum untuk juga memperingati mungkin kotanya, mungkin memperingati hal-hal yang baik di daerahnya, yang seperti itu. Selama itu tidak keluar dari keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah tetap sebagai seorang nabi. Kemudian orang-orang yang berarti di daerahnya atau tokohnya juga tidak melampaui batas, dia menjadi seorang manusia yang super misalnya seperti itu, melebihi daripada yang seharusnya, masih pada tatanan yang wajar sebenarnya. Boleh-boleh saja kan. Boleh-boleh saja ya Ustadz ya, asalkan tidak keluar dari syariat Islam itu sendiri. Betul seperti itu. Lalu Ustadz, ini kan saya ingin meminta pendapat Ustadz sendiri Ustadz. Ini kan kalau misalkan kita peringatan Maulid Nabi itu biasanya orang kayak apa ya istilahnya tuh berlebih-lebihan untuk mengeluarkan uangnya. Itu mungkin orang itu niatnya untuk bersedekah atau apa, kita kan tidak tahu ya Ustadz. Dan beberapa hari yang lalu ini viral di media sosial yang diunggah di akun TikTok @wafisyafiq pada 17 September 2023. Jemaah yang hadir pada perayaan Maulid Nabi ini mendapatkan HP, iPhone dan Android Ustadz. Masya Allah. Iya. Bukan di sini ya. Bukan. Iya. Dan saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, dan bagaimana sih pendapat Ustadz tentang hal ini? Apakah ini berkesan berlebihan atau riakkah? Seperti apa? Iya, kalau masalah berlebihan itu sebenarnya subjektif juga ya. Mungkin bagi kita yang memang tidak mampu membeli itu, ya saya kira itu berlebihan, memaksa, apalagi memaksa sampai pinjam atau tadi yang disampaikan ada unsur ingin dilihat kaya, ingin dilihat punya, kan seperti itu kan sesuatu yang memang berlebihan secara syariah, karena di situ
ada unsur rianya kan seperti itu. Tapi kalau itu adalah memang dia memiliki kemampuan seperti itu, dan intinya sebenarnya bukan di iPhone-nya atau di Android-nya ya kan, adalah di peringatannya. Ya kan, untuk menarik supaya jamaah banyak yang hadir kan. Kadang-kadang kan mengundang ustadz-ustadz yang terkenal, mungkin sebagian orang itu juga berlebihan, karena kadang-kadang mengundang tokoh seperti itu juga bukan biaya yang kecil, ya kan, seperti itu. Tapi ada yang memang mampu, ya ustadz di sekolahnya saja sudah cukup gitu kan, ada yang seperti itu. Jadi kalau melihat ini tidak bisa kita mengatakan bahwa itu berlebihan gitu kan. Nah, tidak berlebihan. Tergantung niat ya. Iya betul. Tapi mudah-mudahan itu hanya sebagai motivasi dia untuk bisa menghadirkan jamaah, kemudian jamaah tersebut bisa mendengarkan penjelasan daripada ustadznya mungkin ya, tentang sirah nabawi, tentang keteladanan Nabi, sifat dan sikap Nabi. Saya kira mungkin itu yang utamanya, cuma bumbunya itulah yang yang iya ya. Oke, Ustadz. Ini udah pertanyaan udah selesai, Ustadz. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada umat muslim di seluruh tanah air ini dalam memperingati Maulid Nabi. Iya. Mungkin pesan untuk saya sendiri juga, untuk yang Tribuners juga dan semua masyarakat muslim yang ada di Indonesia ini, mari kita jadikan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi itu 12 Rabiul Awal itu sebagai satu momentum kita untuk lebih mengenal sosok Nabi kita Muhammad SAW, lebih mengenal bagaimana perjuangan beliau untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyebarkan kebenaran, kebaikan, dan kita bisa meneladani mereka. Karena kisah-kisah mungkin yang ada dalam perjuangan Nabi itu menjadi sebuah motivasi untuk kita. Karena kita sebagai manusia itu kadang-kadang dalam menghadapi hidup itu ya pasang surut, kadang semangat, kadang tidak. Dan itu sendiri sebenarnya dialami oleh Rasulullah SAW. Karena di dalam beberapa surat itu Rasulullah terlihat putus asa, kemudian Allah menurunkan ayat memperlihatkan bagaimana perjuangan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Ternyata yang dihadapi oleh mereka lebih berat dibandingkan dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah kembali semangat untuk berdakwah. Nah, untuk kita konteksnya juga seperti itu. Kita lihat apa yang kita hadapi sekarang ternyata tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Jadi ini dijadikan sebagai sebuah momentum untuk itu. Momentum ya, untuk lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi dalam menghadapi hidup dan dalam menghadapi hidup. Ya, oke Ustadz, terima kasih Ustadz ya telah hadir di studio Tribun Jatim ini. Dan satu lagi Ustadz, menghadap kamera sebelah sana. Nanti saya kasih pertanyaan satu kata tentang Kota Malang, Ustadz jawab di sini ya. Oke Ustadz, udah siap ya Ustadz ya? Insyaallah itu ya, mudah-mudahan bisa. Enggak, cuman satu kata untuk Kota Malang. Apa kata gitu Ustadz? Ya, sudah siap Ustadz? Insyaallah. Oke. 1, 2, 3. Satu kata untuk Kota Malang. Kota yang bersih, agamis. Bersih dan agamis itu dua kata Ustaz. Tapi gak apa-apa Ustaz. Ada dannya ya. Ustaz. Oke Ustaz, terima kasih ya Ustaz ya atas kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini untuk membagikan ilmu tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Tribuners yang ada di rumah. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah ini bisa bermanfaat untuk semua umat Islam. Baik, amin ya Allah. Baik, pemirsa, demikian podcast kami pada hari ini. Kita akan kembali lagi dalam podcast selanjutnya, dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini, episode selanjutnya.